Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini bercerita tentang sepasang suami istri yang ingin berlibur ke Pulau Lombok. Dan ketika menginap di hotel, ternyata hotel yang ia tempati angker. Dan di sana sepasang suami istri banyak mengalami kejadian-kejadian mistis. Kira-kira seperti apa gangguan mistis itu? Simak cerita misteri selengkapnya yang berjudul Perempuan Misterius di Hotel Angker. Sebelumnya salam kenal kak. Perkenalkan, namaku D. Pratama. Aku tinggal di NTB, tepatnya di Pulau Sumbawa. Umur aku 26 tahun. Aku sudah menikah dengan suamiku, namanya Randi. FYI, percaya atau tidak, sejak aku kecil, bisa dibilang indraku sedikit lebih peka dari orang-orang pada umumnya. Dibilang indigo, aku tidak mengiyakan, karena anak indigo itu indranya lebih kuat, sementara aku hanya bisa merasakan di waktu-waktu tertentu saja. Aku ingin membagikan kisah mistis yang aku alami bersama suamiku di perjalanan kami, tepatnya di akhir tahun 2020 lalu. Cerita ini bermula saat kami merencanakan untuk berlibur beberapa hari untuk melepas penat ke pulau seberang, yaitu Pulau Lombok. Saat itu kami memutuskan menggunakan sepeda motor untuk menyeberang. Setelah berdiskusi dan memikirkan hari keberangkatan kami pun mulai mengemas barang-barang bawaan yang sekiranya kami perlukan nanti. Tidak banyak, hanya beberapa pasang baju dan perlengkapan sehari-hari. Tibalah hari di mana kita akan berangkat. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:20 pagi. Kami memutuskan untuk berangkat sangat pagi, agar kami bisa tiba di pelabuhan lebih cepat dan tidak kepanasan di jalan. Jarak tempat tinggalku dan pelabuhan cukup jauh, memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan jika menggunakan sepeda motor. Kami menikmati perjalanan kami, hingga tidak terasa kami sudah sampai di pelabuhan Pototano. Kami beruntung karena tidak banyak antrian saat kami membeli tiket. Singkat cerita, sebentar lagi kami akan bersandar di pelabuhan Kayangan Lombok. Setelah kapal berlabuh, kami baru sadar jika kami merencanakan liburan, tapi kami lupa untuk menentukan hotel tempat kami akan menginap nanti. Dan akhirnya, selama perjalanan dari pelabuhan Layangan menuju kota Mataram, aku sibuk mencari hotel yang bagus dan murah tentunya. Ini kali pertamanya suamiku ke kota Mataram dengan sepeda motor, jadi dia tidak begitu hafal jalan. Setelah memilih-milih dari beberapa hotel, aku menyarankan pada suamiku agar menginap di salah satu hotel yang kutemukan. Maaf, nama hotelnya tidak aku sebutin, soalnya masih ada sampai saat ini. Dilihat dari rating dan harganya juga cukup murah dari hotel-hotel yang lain. Dan juga di daerah sekitaran hotel itu ada banyak warung, minimarket, dan penjual jajanan. Jadi mudah jika kita ingin berbelanja. Jaraknya dengan pantai juga tidak terlalu jauh. Tibalah kami di hotel tersebut. Hotelnya terlihat sepi. Ada halaman untuk area parkir dan bangunan hotelnya berada di area belakang. Bisa dibilang hotel ini kecil, tidak seperti hotel-hotel di kota besar pada umumnya. Hanya ada 2 lantai dan bisa dibilang lebih mirip kos-kosan. Tapi tidak masalah. Dilihat dari harganya yang lumayan murah, hanya 100.000 per malam. Toh di sini kami hanya beberapa hari. Kami akan fokus jalan-jalan. Hotel hanya tempat istirahat di malam hari saja. Begitu pikirku. Sekitar 5 menit kami menunggu di halaman depan. Dan muncullah seseorang dari balik pintu yang memisahkan halaman parkir dan bangunan hotel. Sebut saja namanya Bu Santi. Beliau adalah pengurus hotel ini. Bu Santi menjelaskan kepada kami bahwa sebenarnya hotel ini sudah tidak menerima tamu sejak awal 2020 karena efek corona dan pandemi. Jadi hotelnya sudah lama kosong, sekitar hampir 1 tahunan. Beliau juga menjelaskan kalau air di hotel juga tidak lancar karena sudah lama tidak ditempati. Kemungkinan karena penampung airnya sudah berlumut.
Beliau juga hanya datang seminggu 3 kali untuk membersihkan hotel saja. Aku dan suamiku sudah sangat lelah jika harus berkeliling untuk mencari hotel lagi. Jadi kami membujuk Bu Santi agar kami diizinkan untuk menginap beberapa hari saja di hotel ini. Kami tidak masalah dengan airnya. Setelah beberapa lama, Bu Santi akhirnya luluh dengan bujukan kami. Beliau sangat baik. Katanya jika air di kamar mandi macet, kami bisa menggunakan kamar mandi yang ada di bawah, di samping kamarnya beliau. Setelah itu Bu Santi mengantarkan kami ke kamar. Kami memilih kamar di lantai 2. Bu Santi mengecek beberapa kamar yang sekiranya nyaman untuk kami tempati. Hotel ini sendiri terdiri dari 24 kamar, 14 di lantai bawah, dan 10 di lantai atas. Kami menempati kamar nomor 20 yang berada tepat di sebelah tangga. Hotelnya lumayan bagus. Ada satu tempat tidur yang berukuran besar, lemari, TV, kulkas kecil, dan AC. Singkat cerita, kami pun beristirahat dan akan keluar mencari makanan sore hari nanti. Bu Santi berpamitan untuk pulang. Beliau mengatakan akan kembali besok pagi. Tak lupa beliau memberikan kami nomor kontaknya jika nanti kami memerlukan sesuatu. Sore harinya, kami hanya keluar untuk membeli makanan. Karena masih sangat lelah, kami memutuskan untuk jalan-jalan besok pagi saja. Suamiku sudah turun ke parkiran dan aku masih di kamar untuk mengunci pintu. Disinilah hal aneh mulai kurasakan. Kamarku berada di sebelah kiri tangga, dan di ujung lorong ada sofa dan meja tempat untuk menerima tamu dan bersantai. Saat aku mengunci pintu kamar, ekor mataku sedikit melirik karena sofa di ujung lorong seperti ada seseorang yang sedang duduk di sofa, arahnya membelakangiku. Dari punggungnya seperti seorang gadis. Saat aku menoleh, aku tidak menemukan sosok itu. Aku bergegas turun dan menyusul suamiku ke parkiran. Malam sudah menunjukkan pukul 23:45. Aku masih belum bisa tidur. Suamiku masih sibuk dengan gamenya. Suasana hotel sangat sunyi karena hanya ada kami berdua di hotel ini. Tiba-tiba saja, aku mendengar langkah seseorang di tangga. Aku bisa mendengarnya dengan jelas. Aku memberitahukan pada suamiku. Aku akan melihatnya. Mungkin saja itu Bu Santi. Aku keluar dari kamarku dan menuju ke tangga. Aku bisa melihat punggung seorang wanita. Ia menuruni tangga. Tapi itu tidak seperti Bu Santi. Dia tidak menggunakan jilbab. Lebih seperti seorang gadis, pikirku. Aku memanggilnya dengan sedikit berteriak. Mbak, tunggu. Ia berhenti tepat di ujung tangga, tapi tidak menoleh. Kuputuskan untuk turun menyusulnya. Saat aku melangkah turun dan hampir sampai di ujung tangga, sosok itu menghilang entah kemana. Aku melihat sekeliling, sepi, membuat bulu kuduku berdiri, dan aku bergegas kembali ke kamarku. Sampai di kamar, aku langsung menceritakannya pada suamiku. Mas, tadi ada orang di luar. Bukan Bu Santi. Perempuan. Apa anaknya Bu Santi ya? Sambil bermain game, suamiku menjawab tanpa menoleh. Mungkin saja. Udah tidur, besok kita jalan-jalan. Aku memaksakan diriku untuk tidur. Kupejamkan mataku, dan akhirnya aku pun tertidur. Hari sudah pagi, aku dan suamiku sudah siap untuk berangkat jalan-jalan. Di parkiran, kami bertemu dengan Bu Santi. Beliau menyapa kami. Pagi Mbak, Mas. Gimana tidurnya? Nyenyak nggak? Aku pun menjawabnya, Alhamdulillah Bu. Oh iya Bu, tadi malam anaknya Ibu datang ke sini ya? Dengan wajah yang heran, Bu Santi kembali bertanya, Anak? Saya nggak punya anak Mbak. Aku sedikit terkejut. Masa sih Bu? Terus, perempuan yang tadi malam turun dari tangga itu siapa? Apa tamu hotel lain ya?
Bu Santi semakin bingung. Loh, kan yang nginap di sini cuma Mas sama Mbaknya. Tidak ingin membahas lebih jauh, aku dan suamiku berpamitan pergi. Sambil menoleh ke arah bangunan hotel, aku kembali melihat sosok wanita yang tadi malam itu berdiri di jendela, tepat di samping kamar kami. Perasaanku sudah tidak nyaman, tapi aku tidak menceritakannya pada suamiku. Setelah seharian berkeliling, aku dan suamiku kembali ke hotel. Aku meminta suamiku untuk berhenti di warung makan yang ada di seberang hotel itu. Aku ingin membeli makanan agar nanti kita tidak perlu keluar untuk mencari makanan lagi. Ibu pemilik warung sangat ramah. Ia menanyakan asalku dari mana dan tinggal di mana. Mbak tinggal di mana? Tanyanya. Di hotel seberang sana, Bu. Sambil tanganku menunjuk ke arah hotel itu. Wajah ibu pemilik warung berubah pucat saat tahu aku menginap di hotel itu. Pindah hotel aja, Mbak. Di sebelah sana juga ada hotel. Agak mahal dikit sih, tapi aman kok, Mbak. Aku sedikit bingung dengan perkataan ibu pemilik warung. Sedikit penasaran, tapi aku tidak menanyakan alasannya menyuruh kami pindah. Kami tiba di hotel, suamiku sudah masuk kamar lebih dulu. Aku melihat Bu Santi sedang membersihkan taman di halaman. Aku menyapa Bu Santi. Bu, rajin sekali. Bu Santi tersenyum. Iya, Mbak. Aku masih penasaran dengan wanita yang kulihat tadi malam, tapi aku merasa tidak enak menanyakannya. Akhirnya, ku tinggalkan Bu Santi yang masih sibuk membersihkan taman. Kulihat jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 23:30. Lagi-lagi aku tidak bisa tidur. Suamiku sudah tidur lebih awal. Aku masih mencari posisi nyaman agar bisa segera terlelap. Tak lama aku dengar suara langkah kaki tepat di depan kamarku. Aku bangkit dari tempat tidurku, berniat untuk memeriksa keluar. Kubuka pintu kamar dan menoleh ke arah sofa di ujung lorong. Kulihat sosok itu lagi. Aku memberanikan diri menghampirinya. Ia menunduk dan memainkan jarinya. Entah mengapa, saat itu tidak ada pikiran negatif sedikit pun di benakku. Aku bahkan lupa bahwa Bu Santi tidak memiliki anak dan hanya kami tamu di hotel ini. Aku menyapa wanita itu. Mbak nginap di sini juga? Ia menggelengkan kepalanya sambil terus memainkan jari tangannya. Aku bertanya lagi, Mbak keluarganya Bu Santi? Ia kembali menggelengkan kepalanya, dan tiba-tiba saja ia menangis sampai sesenggukan. Aku yang terkejut tidak tahu harus berbuat apa. Aku berinisiatif untuk mengambilkannya tisu dan air minum di kamar. Aduh Mbak, bentar ya. Aku ambilin tisu sama air minum dulu. Tunggu bentar. Aku berlari kecil ke kamar dan terkejut saat berpapasan dengan suamiku yang baru saja keluar dari toilet. Astaga mas, bisa jantungan aku. Dia balik mengomeliku. Harusnya aku yang kaget. Kamu tiba-tiba muncul. Nelpon sama siapa malam-malam? Siapa yang nelpon? Aku tadi ngobrol sama mbak itu. Dia nangis. Ini aku mau ambilin tisu sama air. Jawabku sambil mencari tisu di lemari. Ngobrol sama siapa? Kulihat tadi kamu cuma sendiri. Ternyata suamiku sempat melihatku dari depan kamar. Ia mengira aku sedang menelpon dengan seseorang. Aku menarik lengan suamiku dan menggandengnya keluar. Ayo, lihat keluar kalau nggak percaya. Aku tadi lagi sama mbak itu. HP-ku aja di kasur, nggak aku bawa. Suamiku mengikutiku keluar, dan alangkah terkejutnya aku, tidak ada siapa-siapa di sana. Mana? Katanya ada orang. Suamiku heran, tidak ada orang di sana. Tadi ada mas, dia nangis di sini. Udah yang, kita balik ke kamar aja, tidur. Kamu kecapean.
kurang istirahat. Ternyata suamiku juga sudah merasa ada yang aneh. Hanya saja dia tidak mau membuat liburan kita jadi tidak menyenangkan gara-gara ini. Keesokan paginya, aku merasa badanku sedikit pegal. Rasanya seperti usai mengangkat beban yang sangat berat. Tapi aku masih berpikir positif. Mungkin saja itu karena kemarin kami melakukan perjalanan jauh dengan sepeda motor. Suamiku masih tertidur. Aku keluar kamar dan melirik ke arah sofa di ujung lorong. Tidak ada siapa-siapa. Sambil memperhatikan setiap pintu kamar, aku berjalan ke arah sofa dan aku terkejut saat melihat di sofa itu ada cairan berwarna merah seperti darah. Aku mendekatinya dan semakin dekat aroma amis dari darah itu tercium. Dengan tergesa-gesa aku kembali ke kamar dan membangunkan suamiku. Suamiku yang setengah sadar mengikutiku ke arah sofa karena aku mengatakan ada darah di sana. Sampai di sofa, suamiku juga melihat darah itu. Aku bersyukur bahwa bukan hanya aku yang melihatnya. Kami turun ke lantai bawah dan mencari Bu Santi. Kami mendapati beliau di halaman. Kami memberitahukan padanya tentang apa yang kami lihat. Bu Santi pun bergegas untuk melihatnya. Dan anehnya, saat kami tiba di sana, darah itu hilang. Tidak ada setetes darah pun di sofa itu. Kami bingung, dan Bu Santi mengira ini hanya bercanda. Gak ada apa-apa kok, Mbak. Jangan bercanda gitu lah, Mbak. Saya kan jadi khawatir, ucapnya. Tadi ada, Bu. Jelas-jelas suami saya juga lihat itu. Ada cairan merah di sofa. Aku masih meyakinkan Bu Santi. Ya, buktinya nggak ada, Mbak. Ya udah, Mbak, saya turun dulu ya. Bu Santi pun pergi meninggalkan kami yang masih berdiri menatap sofa itu. Aku dan suamiku mencoba untuk saling menenangkan agar liburan kami tidak terganggu oleh hal seperti ini. Hari ini kami juga akan mengunjungi tempat wisata, jadi kami harus segera bersiap-siap. Setelah lelah seharian, aku dan suamiku kembali ke hotel. Rasanya badanku sangat lengket karena angin laut. Aku ingin mandi agar badanku kembali segar. Suamiku seperti biasa masih sibuk dengan gamenya. Aku masuk ke kamar mandi, aku menyalakan shower, tapi airnya tidak keluar. Aku menyalakan keran air, ternyata sama saja, airnya juga tidak keluar. Tapi tiba-tiba saja shower berbunyi. Kupikir akan mengeluarkan air, sampai akhirnya cairan merah menetes. Aku memperhatikannya dengan baik. Aku masih berpikir positif, mungkin saja lumut. Tapi semakin kupandangi dan semakin jelas itu darah. Aku sedikit berbalik badan ke arah cermin dan melihat tepat di belakangku ada sosok yang berdiri dengan wajah menyeramkan yang sulit kujelaskan. Dan aku pun menjerit hingga akhirnya aku pingsan. Tak lama setelah itu, aku sadar dan membuka mataku. Kudapati diriku sudah terbaring di kasur. Kutatap wajah suamiku yang masih terlihat panik. Kamu gak apa-apa kan, Yang? Tadi kenapa teriak-teriak sampai pingsan gitu? Aku sebenarnya tidak ingin menceritakan ini, tapi suamiku harus tahu. Mas, tadi aku lihat ada darah keluar dari shower. Terus aku juga lihat orang di cermin. Di kamar mandi gak ada apa-apa, sayang. Gak ada siapa-siapa juga. Suamiku coba menenangkanku. Setelah kejadian itu, suamiku menanyakan padaku apa aku ingin pindah hotel saja. Tapi aku tidak mau, karena mungkin nanti akan menambah biaya lagi, pikirku. Hal aneh yang terjadi bukan hanya itu saja. Malam hari aku terbangun karena haus. Aku sedikit terkejut mendapati suamiku tidak berada di sampingku. Aku mengambil botol air dan bangkit dari tempat tidur untuk mencari suamiku. Kudengar suara air di kamar mandi. Sudah pasti itu suamiku. Lalu aku memanggilnya. Mas,
kamu lagi ngapain? Tidak ada jawaban, akan tetapi suara airnya semakin jelas. Aku coba memanggilnya lagi dan sedikit mengetuk pintu. Mas, Mas. Masih tidak ada jawaban. Tiba-tiba aku terkejut mendengar suara pintu kamar terbuka dan suamiku masuk. Loh, Mas dari mana? Terus, yang di dalam kamar mandi siapa? Suamiku bingung dengan ucapanku. Aku habis dari kamar mandi bawah. Soalnya air di kamar mandi kita macet. Kenapa? Suara air di kamar mandi masih terdengar jelas, seperti orang yang sedang mandi. Aku dan suamiku saling bertatapan. Lalu beberapa detik kemudian, suara tangisan jelas terdengar dari balik pintu kamar mandi. Sontak saja aku dan suamiku berpegangan tangan. Tanpa babi bu, langsung berjalan keluar kamar, menuruni tangga, dan sampai ke gerbang hotel. Dari gerbang hotel, kami melihat ke arah jendela kamar. Kami dapat melihat jelas bayangan seseorang di balik gorden, seolah ia sedang mengintip di sana. Sialnya, aku lupa membawa ponselku, jadi aku tidak bisa menghubungi Bu Santi. Kami tidak tahu ini sudah pukul berapa, dan terlalu takut untuk kembali ke kamar. Akan tetapi, kami tidak mungkin berdiri di sini sampai pagi. Kami memutuskan untuk duduk di bangku ruang tunggu di depan taman, berharap pagi segera datang dan bertemu dengan Bu Santi. Sudah hampir 2 jam kami duduk di luar. Aku mengajak suamiku untuk keluar dan mencari minimarket yang buka 24 jam. Mas, keluar aja yuk ke minimarket. Tapi sayang, dompet sama kunci motor ada di kamar. Kurogoh semua saku celanaku, begitu juga suamiku. Dan beruntungnya ada uang 20.000 di saku celananya. Kami pun berjalan dan menyeberang ke arah minimarket yang masih buka. Aku membeli sebotol air mineral dan sedikit makanan ringan. Saat akan membayar, kasir minimarket bertanya pada kami, "Mbak dari mana tengah malam gini?" "Dari hotel, Mas." "Hotel yang mana?" "Hotel yang di ujung sana." Raut wajah kasir itu berubah dan sedikit heran. "Maaf mbak, bukannya hotel itu udah tutup ya? Kok bisa nginep di sana? Nggak takut apa?" "Iya mas, katanya sih udah lama nggak buka. Tapi kita diizinin sama yang jaga hotelnya buat nginap beberapa hari." "Nggak takut mas, mbak. Hotelnya angker loh." "Angker gimana mas?" Saya kerja di sini dari sebelum hotelnya tutup. Dari sebelum corona lah. Sebelum tutup, di hotel itu ada kejadian, Mbak. Anaknya Bu Santi hamil. Saya kurang tahu kejadian jelasnya gimana. Tiba-tiba anaknya meninggal di situ. Serem deh pokoknya. Aku dan suamiku saling bertatapan. Mungkin saja yang aku lihat itu anaknya Bu Santi yang sudah meninggal. "Mas, kita numpang di sini ya, sampai agak terang aja. Nunggu Bu Santi datang dulu. Baru balik ke hotel. Masih takut soalnya." "Iya, nggak apa-apa mas, mbak. Di sini aja dulu." Aku dan suamiku pun duduk di bangku depan minimarket sambil menunggu pagi datang. Hari sudah pagi. Aku dan suamiku kembali ke hotel. Syukurlah Bu Santi sudah ada di sana. Kami bisa saja pindah hotel dan meminta uang sisanya dari Bu Santi. Tapi aku merasa tidak enak, karena Bu Santi juga sudah baik menerima kami. Padahal hotelnya juga sudah lama tutup. Kami juga agak sedikit memaksa kemarin. Bu Santi heran saat melihat kami kembali ke hotel. "Dari mana mas, mbak, pagi-pagi begini?" "Dari minimarket bu," jawab suamiku. Aku yang sudah sangat penasaran, langsung kutanyakan pada Bu Santi. Sebenarnya saya dan suami saya tidak tidur semalaman. Kita begadang di minimarket depan. Soalnya
tadi malam di kamar ada suara orang nangis, Bu. Bu, bener nggak sih kalau di hotel ini ada orang meninggal? Aduh, kata siapa, Mbak? Aku udah beberapa kali lihat penampakan, Bu. Suamiku juga. Hotel ini angker ya, Bu? Bu Santi terlihat gugup dan tiba-tiba raut wajahnya berubah sedih. Dan akhirnya ia pun bercerita, "Iya, Mbak. Sebenarnya saya dulu punya anak gadis, umurnya 16 tahun. Dia sering ikut bantu-bantu saya bersihin hotel ini. Dulu sebelum pandemi, dia meninggal di sini. Waktu itu saya sakit, jadi nggak bisa datang. Saya suruh dia datang sendiri untuk bersih-bersih. Waktu itu jam 9 pagi, tapi sampai sore dia nggak pulang. Saya khawatir, terus saya nyusul ke sini. Tapi pas saya sampai sini, saya kaget. Lihat dia udah terbaring di ujung lorong lantai atas. Mulutnya berbusa, dan dia udah nggak ada. Kebetulan hotel lagi sepi tamu, jadi nggak ada orang yang liatin dia. Ternyata dia minum racun. Selama ini saya nggak tahu kalau anak saya punya pacar. Saat meninggal, dia dalam kondisi hamil 5 minggu. Saya nggak tahu pacarnya siapa, karena anak saya orangnya tertutup. Nggak pernah cerita masalah pribadinya sama saya." Bu Santi menangis sambil menceritakan kisah anaknya. Aku dan suamiku merasa bersalah karena sudah mengungkit luka lama Bu Santi. Semenjak saat itu, ternyata hotel ini menjadi sedikit angker, dan sudah banyak tetangga hotel yang mengalami kejadian aneh. Tapi aku dan suamiku memutuskan untuk tidak pindah hotel. Toh tinggal sehari lagi aja kita di sini, kita juga tidak mengganggu. Setelah mendengar cerita Bu Santi, aku dan suamiku kembali ke kamar hotel. Singkat cerita, sejak pagi tidak ada hal aneh terjadi. Tapi sekitar jam 10 malam, ada seseorang yang mengetuk pintu kamar kami. Aku membangunkan suamiku dan memintanya mengecek siapa yang mengetuk pintu kami. Saat suamiku membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Lalu ia kembali ke tempat tidur dan menceritakan mimpinya tadi padaku. "Yang, tadi aku mimpi ada cewek duduk di tangga sambil nangis. Dia lihat aku sambil ngomong, 'Tolong sampaikan maafnya pada ibunya. Tolong ikhlaskan dia.' Mungkin itu anaknya Bu Santi, Mas. Mungkin aja selama ini Bu Santi belum ikhlasin anaknya. Makanya anaknya gak tenang. Kita harus sampaikan ke Bu Santi, Yang." "Iya, Mas." Keesokan harinya, sebelum kembali pulang ke Sumbawa, kami menemui Bu Santi dan menyampaikan apa yang ada di mimpi suamiku. Sepertinya Bu Santi juga sudah mengerti dengan apa yang kami maksud. Dan akhirnya, aku dan suamiku bergegas untuk perjalanan pulang. Kami mengantri di pelabuhan dan naik ke kapal. Sampai di atas kapal, seperti biasa aku selalu tertidur. Begitulah caraku mengatasi agar aku tidak mabuk laut. Aku masih ingat dengan jelas saat tidur, aku bermimpi didatangi sosok gadis itu lagi. Dia meraih tanganku, kurasakan tangannya yang dingin. Dia mengucapkan terima kasih padaku berulang kali, kemudian memberikan aku batu akik yang bulat seperti telur. Ukurannya lebih kecil dari telur ayam kampung. Dalam mimpiku, batu itu bercahaya. Aku pun terbangun dari tidurku. Aku menceritakannya pada suamiku, dan kami hanya berpikir positif tentang hal itu. Semoga saja dia sudah tenang di sana. Percaya atau tidak, batu yang ada dalam mimpiku itu benar-benar nyata. Aku menemukan batu itu setelah hampir 1 minggu berada di rumah. Tidak sengaja aku temukan saat aku akan mencuci tas yang kugunakan untuk liburan kemarin. Sampai hari ini, aku masih menyimpannya. Aku hanya menganggapnya kenang-kenangan dari peristiwa itu. Sudah ada beberapa orang yang melihat batu itu, bahkan ingin membelinya. Mereka bilang, batu itu memiliki energi positif di dalamnya, dan kebanyakan dari mereka ingin menjadikannya jimat. Wallahu a'lam. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam,
Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Senyum Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.